Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Syamsul Rijal SS Home, dosen Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman, Samarinda, Kalimantan Timur. Untuk saat ini di prodi saya sedang mengampu beberapa mata kuliah yang tersebar pada semester ke-6 dan semester ganjil. Di antaranya mata kuliah fonologi bahasa Indonesia, pragmatik, psikolinguistik, retorika, dan bahasa Indonesia itu sendiri. Namun untuk kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah bahasa Indonesia sebagai mata kuliah yang paling banyak porsi pengajarannya untuk setiap semester karena tersebar di semester ke-6 dan semester ganjil. Mengapa memilih mata kuliah bahasa Indonesia? Karena salah satu kewajiban kami, termasuk saya, dosen prodi bahasa Indonesia, adalah menerima tanggung jawab untuk mengampuh mata kuliah bahasa Indonesia ini untuk semua prodi di perguruan tinggi kami. Ya, jadi semua fakultas kami ajarkan mata kuliah bahasa Indonesia. Oleh karena itu tanggung jawabnya juga sangat besar karena berpengaruh pada proses awal dasar pemahaman mahasiswa untuk mengenal dan menggunakan atau menerapkan penulisan karangan ilmiah yang baik dan benar. Nah, untuk selanjutnya mari kita melihat pemaparan RPS mata kuliah bahasa Indonesia yang tahun 2020 lalu saya merevisinya dan menyesuaikan dengan kebutuhan universitas kami, yakni Universitas Mula Warman. Nah, baik, saya akan melanjutkan pemaparan RPS mata kuliah bahasa Indonesia yang seperti yang saya sampaikan pada bagian sebelumnya. Nah, untuk mata kuliah bahasa Indonesia ini RPS-nya ketika dilihat secara utuh seperti ini tampilannya. Ya, jadi berbobot 2 SKS, kemudian telah disesuaikan dengan uh, format RPS secara menyeluruh di prodi maupun dari Universitas Mula Warman sendiri. Ya, jadi ada 15 kali pertemuan untuk tatap muka, kemudian 16 pertemuan ke-16-nya adalah ujian akhir semester. Nah, baik, saya akan jelaskan satu persatu dari bagian tersebut. Pertama, secara umum, capaian pembelajaran untuk mata kuliah bahasa Indonesia ini diharapkan bahwa mahasiswa mampu mengembangkan ide dan mampu menulis dengan ejaan, kalimat, paragraf, kutipan, dan daftar pustaka yang baik dan benar menjadi suatu karangan ilmiah atau karya ilmiah. Nah, untuk mencapai hal-hal ini, materi tersebut atau bagian-bagian tersebut kita sebarkan menjadi 11 materi secara terpisah ya. Di antara 11 materi ini ada beberapa bagian yang dibahas dua kali pertemuan ya. Nah, pertama itu tentang sejarah fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Ini secara umum kita berikan kepada mahasiswa karena mata kuliah bahasa Indonesia terkait mata kuliah pengembangan kepribadian dan juga sekaligus mata kuliah wajib kurikulum. Oleh karena itu ada bagian-bagian yang bersifat nasionalisme yang harus kita sampaikan kepada mahasiswa, termasuk bagaimana sejarahnya, bagaimana fungsinya sebagai bahasa resmi, sebagai bahasa negara, sebagai bahasa nasional, sebagai bahasa persatuan, dan bagaimana kedudukan bahasa Indonesia, apakah diakui secara apa atau bagaimana. Yang jelas kedudukannya sangat kuat karena berada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian pertemuan berikutnya itu adalah tentang ragam dan laras bahasa Indonesia. Nah, kemudian setelah kita berikan pemaparan tentang ragam, laras, bahwa untuk belajar bahasa Indonesia itu tidak semuanya adalah ragam formal atau ragam ilmiah, tapi ada ragam-ragam lain yang juga digunakan oleh penutur bahasa Indonesia lain seperti misalnya ragam politik, ragam jurnalistik, ragam kesehatan, ragam olahraga misalnya, dan itu disesuaikan dengan penggunanya, makanya biasa juga disebut dengan laras bahasa. Nah, pelan-pelan kita berikan pemahaman ke bagian yang ilmiah ya. Jadi untuk mencapai output atau tujuan kami, CPL kami itu, nah kita sudah mulai di bagian pertemuan ketiga ini tentang penggunaan ejaan bahasa Indonesia. Nah, di sini
banyak digunakan tentang studi-studi kasus ya. Jadi contoh-contoh kesalahan ejaan yang ditemukan di lokasi di lapangan atau di tulisan, nah itu ditampilkan, diperlihatkan kepada mahasiswa. Kemudian mahasiswa juga diberikan waktu untuk atau ditugaskan untuk mencari contoh-contoh yang salah penulisan ejaan. Nah, setelah ejaan kita naik lebih luas sedikit, lebih tinggi tentang kalimat efektif. Jadi langsung ke kalimat efektif karena untuk mencapai bahasa-bahasa yang baik, bahasa yang ilmiah, kita harus menggunakan kalimat yang efektif. Nah, di sini juga kegiatannya bersifat latihan ya, pelatihan karena mahasiswa dilatih untuk menyusun kalimat yang efektif. Kemudian yang agak banyak juga materinya tentang pengembangan paragraf ini sampai 2 kali pertemuan. Setelah mahasiswa terlatih menyusun kalimat efektif, kemudian kita arahkan menulis paragraf ya, mengembangkan paragraf. Jadi bagaimana menyusun paragraf yang baik ya, yang baik tentunya yang mengarah pada penulisan karangan ilmiah. Jadi mengarah pada penulisan karangan ilmiah. Jadi tidak lagi paragraf yang terlalu panjang misalnya atau tidak jelas ide pokoknya ya. Nah, di bagian ini mahasiswa dilatih keterampilan menulis paragrafnya ya. Nah, kemudian setelah materi pengembangan paragraf, kita memberikan ujian dulu, ujian tengah semester UTS ya pada pertemuan ke-8. Kemudian setelah UTS lanjut ke materi berikutnya. Nah, ini pelan-pelan lagi kita semakin mengarah, semakin teknis ke bagian penulisan karangan ilmiah. Nah, kita awali dulu dengan kutipan, catatan kaki, rujukan, dan daftar pustaka. Ini sejak awal diberikan karena di sini ada bagian penting yang perlu dipelajari sebelum masuk ke karya tulis ilmiah itu sendiri. Ya, terutama yang mungkin sering yang menjadi ramai di Indonesia tentang plagiarisme ya, plagiat ya. Mengapa sering muncul plagiat? Karena kadang-kadang ada ketidaktahuan tentang cara pengutipan, cara penulisan rujukan atau penulisan daftar pustaka. Oleh karena itu sejak awal ini kita berikan pemahaman kepada mahasiswa. Nah, kemudian setelah kutipan dan daftar pustaka, barulah kita masuk ke penulisan karya tulis ilmiah. Ini pertemuan ke-9 ke-10 ini ya, 10 atau ke-11 ini tadi karena kutipan itu 2 kali pertemuan. Bagian-bagian awal karya tulis ilmiah ini kita berikan pengenalan dulu bagaimana syarat karangan ilmiah, bagaimana yang dimaksud karangan ilmiah, apa sih yang terkandung di dalamnya, apa perbedaannya dengan karya-karya tulis lain, karya ilmiah, karya karangan yang lain. Nah, situ kemudian kita berikan penguatan ya, atau bahkan menyematkan persepsi bahwa inilah yang disebut karya tulis ilmiah ya. Tentu juga dengan beberapa contoh ya, sudah mulai dengan masuk contoh di situ. Termasuk kerangka berpikir ilmiah ya, kita berikan di bagian ini. Nah, setelah itu kita berikan materi tentang topik dan judul karangan. Di sini mahasiswa sudah mulai dilatih bagaimana berpikir, mencari gagasan, ide-ide untuk dirumuskan menjadi judul karangan ya. Nah, setelah materi ini mahasiswa pelan-pelan kembali diarahkan ke bagian-bagian teknis dari karangan ilmiah. Misalnya penulisan karya ilmiah berupa artikel, makalah, dan proposal. Nah, ketiga contoh ini dikaji atau dibahas secara detail. Misalnya artikel seperti apa bagian-bagiannya, makalah seperti apa bagian-bagiannya, dan proposal apa-apa saja yang terdapat di dalamnya yang harus dipenuhi, cara menyusunnya. Nah, kemudian 10 ini pertemuan ke 14 ya, 14 atau 15 ini, 14 atau 13 ini ya, penulisan karya tulis ilmiah juga. Nah, ini sedikit lebih luas cakupannya ya, berupa laporan, skripsi, tesis, dan disertasi. Tapi karena ini adalah semester mahasiswa S1 atau sebagian juga ada D3, ya makanya produk akhirnya adalah laporan dan skripsi. Pembelajarannya itu fokus ke bagian skripsi terutama ya, bagaimana format skripsi, bagian-bagian pentingnya, cara menyusunnya ya. Kemudian jika disesuaikan dengan buku panduan pada setiap fakultas atau yang universitas yang ada ya, jadi materi-materi itu disesuaikan dengan panduan yang sudah dikeluarkan oleh pihak universitas, jadi tidak jauh melenceng dari apa yang diajarkan dengan nanti apa yang dipraktikkan ketika menyusun skripsi. Nah, pertemuan terakhir itu tentang jurnal, ringkasan, abstrak, dan kata kunci. Nah, bagian ini adalah salah satu pelengkap utama dari karangan ilmiah karena
setelah nyusun skripsi selalu ada abstrak ya, ada abstrak yang juga isinya berupa ringkasan. Kemudian diperkenalkan juga bagaimana menyusun jurnal atau artikel jurnal. Karena untuk saat ini hampir semua prodi di Universitas Mulla Warman itu mewajibkan mahasiswa untuk menulis artikel untuk jurnal sebagai syarat kelulusannya atau syarat wisudanya ya. Nah, ditambah dengan kata kunci karena ini bagian tak terpisahkan dari sebuah abstrak. Nah, selanjutnya pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran yang sering saya gunakan adalah ceramah ya. Ceramah ini karena rata-rata adalah bagian-bagian awal berbicara tentang sejarah atau penggunaan-penggunaan atau cara-cara itu selalu diawali dengan ceramah, meskipun tidak selamanya juga dengan ceramah ya, karena di antara salah-salah ceramah itu ada diskusi ya, diskusi bahkan ketika sementara menjelaskan ketika ada mahasiswa bertanya ya silahkan ditanyakan apa saja, tidak perlu menunggu sampai selesai pengajaran. Kemudian pendekatan penugasan ya, tentu harus ada tugas-tugas baik secara individu maupun secara kelompok. Kemudian pelatihan ya, latihan ini berupa tadi nulis kalimat, nulis paragraf ya, nyusun daftar pustaka dan sebagainya. Kemudian durasi waktu yang digunakan ya 2 kali 50 menit atau setara dengan 2 SKS. Media dan alat pembelajaran seperti biasanya, kalau karena awal-awal tahun 2020 ini kita masih hibrid ya antara daring dan luring. Jadi di Universitas Mulla Warman menggunakan sistem membolehkan daring sebelum pandemi itu, jadi 40% bisa daring, kemudian 60% harus tatap muka ya. Jadi ada LCD ketika tatap muka, kemudian whiteboard. Nah, ketika menggunakan daring, tentu laptop dan kami juga di Unmul menggunakan learning namanya MOLS ya, untuk LMS kami MOLS, Mulla Warman Online Learning System ya, namanya MOLS yang kita gunakan, dan itu sudah digunakan sejak awal tahun 2020. Kemudian penilaian ya, tentu yang kita nilai adalah ujian berupa tulis, unjuk kerja ketika itu adalah penugasan, kemampuan menjelaskan gagasan kalau itu berupa diskusi, atau kata-kata gagasan yang disampaikan kalau berupa ya diskusi juga ya, atau penugasan. Bagaimana komponen penilaiannya? Ya, tentu yang pertama harus dinilai adalah kehadiran ya, kehadiran dan keaktifan. Jadi kehadiran keaktifan ini ada satu bagian tidak bisa dipisahkan, karena bagaimana saya sebagai dosen bisa menilai keaktifan seorang siswa kalau dia tidak hadir ya, ini satu bagian tak terpisahkan. Kemudian tugas-tugas individu, tugas-tugas kelompok kalau ada makalah, kemudian ujian tengah semester, ujian akhir semester. Nah, ini penilaian pokok yang digunakan. Kemudian referensi ya, meskipun ini ada beberapa buku yang agak lama, tapi rata-rata dari tahun 2000, namun yang terbaru adalah buku bahan ajar kami ya, yang disusun secara bertim ya, pada tahun 2018 ya, bahasa Indonesia untuk perguruan tinggi ya, yang disusun oleh Pak Alvin Romasa, saya sendiri dengan Bu Purwanti. Jadi kami punya bahan ajar ya untuk mata kuliah bahasa Indonesia ini. Nah, selanjutnya untuk praktik pembelajaran secara daring, saya akan memilih salah satu pertemuan, yakni pertemuan ke-15, karena minggu ini juga adalah masuk ke pertemuan ke-15 di Universitas Mulla Warman, yakni materi tentang abstrak dan kata kunci. Nah, oleh karena itu, mari kita melihat cuplikan atau kutipan pengajaran daring saya dalam bagian berikutnya. Nah, karena kita berbicara konteks karangan ilmiah hari ini, penelitian, saya tidak terlalu memberikan banyak embel-embel apa bentuk-bentuk warna dan sebagainya. Saya mungkin agak kaku rasanya, tapi ini karena ini konteks ilmiah, saya berusaha akan menampilkan sejelas mungkin apa itu abstrak, pengertiannya, bagian-bagiannya, sampai hal-hal teknis dan strategi yang bisa kita gunakan dalam menyusun abstrak, sampai contoh dan penerapan dari teori-teori ini. Nah, pertama, abstrak
Nah, tadi yang saya katakan bentuk rangkuman. Nah, ini dijelaskan bahwa ringkas ya, bentuk ringkas sebuah hasil penelitian yang mencakup latar belakang, teori, metode, dan hasil penelitian. Kalau kita melihat struktur skripsi atau laporan penelitian ya pasti ini ya, latar belakangnya ada teorinya di bab 2, metodenya di bab 3, bab 4 dan 5 kadang-kadang digabung, kadang-kadang juga terpisah hasil penelitiannya. Mengapa tidak ada bab 5 simpulan atau penutup? Karena abstrak itu sudah bagian dari simpulan juga sebenarnya, di hasil penelitian itu sudah ada simpulannya juga. Nah, jadi ini bentuk ringkas ya abstrak. Abstrak biasanya muncul di awal karangan ilmiah ya, setelah sampul, setelah judul, setelah halaman-halaman persembahan, halaman pendahuluan dan sebagainya, baru muncul abstrak. Jadi sebelum masuk ke bab 1 itu sudah ada abstraknya. Nah, yang paling penting karena saat ini kita kan mengenal istilah jurnal yang semuanya diterbitkan secara daring, secara online. Ketika Anda misalnya browsing-browsing mencari hasil penelitian, itu yang pertama muncul di tampilan awal disebut jurnal, itu abstraknya dulu ya, abstraknya dulu. Jadi tidak langsung muncul hasil penelitian secara keseluruhan, tapi abstraknya dulu. Setelah kita baca-baca abstraknya dan pustakanya di situ, kita merasa perlu penting penelitian ini diketahui, dibaca hasilnya, barulah kita bisa mendownload ya PDF-nya secara full. Nah itu kalau abstrak. Jadi abstrak ini dirancang sebagai jendela atau pintu untuk masuk ke bagian terluas dari karangan ilmiah tersebut. Nah kira-kira seperti itu bahasa saya. Jadi dirancang sebagai jendela atau pintu untuk masuk ke karangan ilmiah secara luas. Jadi tidak ditampilkan semuanya ya kalau kita melihat. Oleh karena itu abstrak ini harus bagus, harus menarik, dan harus mencerminkan seluruh isi dari karangan ilmiah. Yang repotnya karena kita dituntut untuk menuliskan selengkap mungkin hasil penelitian tersebut dengan bagian-bagian ini hanya dengan 150 sampai 250 kata. Ya sangat singkat ya. Antara 150 sampai 250 kata. Kadang-kadang ada yang sampai 300, itu terlalu panjang sudah ya. Kalau saya ya paling panjang 250. Bahkan ada yang 100 ya, ada abstrak penelitian, ada jurnal-jurnal penelitian yang kadang-kadang masuk Sinta 2 itu, Sinta 2, Sinta 3 kalau di tingkatan Kemendikbud di Indonesia, ya 100 kata saja, itu singkat sekali, mungkin hanya berapa baris, 7-10 baris, tidak sampai 10 baris, itu sudah 100 kata. Nah, tapi kalau skripsi biasanya bisa 250 kata, agak panjang sedikit tidak masalah ya. Ya, antara 150 sampai 250 kata. Nah, jadi kita harus memandangkan bahasa kita. Nah, tantangannya di situ, bagaimana kita memandangkan bahasa itu ya. Karena kita sudah misalnya yang skripsi, terutama bagi siswa yang bagian-bagian akhir, semester akhir, sudah menyusun skripsi, berbulan-bulan mungkin menulis sampai lebih 100 halaman, tiba-tiba sebelum wisuda disyaratkan untuk menyusun jurnal. Yang jurnalnya itu ada abstrak di dalamnya, yang abstraknya itu mengharuskan 150 sampai 250 kata. Wah, ini repot ini. Dari 100 halaman itu mau diringkas menjadi 150 kata. Nah, ini perlu strategi khusus ya. Tapi kata kuncinya kan ada di sini ya. Latar belakangnya ada, teorinya ada, metodenya ada, hasilnya ada. Nah, oke, saya lanjut lagi. Ini masih di pengertian. Apa-apa saja yang bisa dibuatkan abstrak ya, hasil penelitian, bisa skripsi yang untuk S1, tesis untuk S2, disertasi S3, atau tugas akhir kalau misalnya apalah istilahnya laporan kalau D3, atau karya tulis ilmiah lainnya ya, itu ada abstraknya. Kalau yang ikut lomba PKN kemarin itu pasti ada abstraknya. Atau yang di SMA pernah membuat karya tulis ilmiah, itu juga ada abstraknya. Atau ada yang pernah terlibat diikutkan bersama dosen meneliti, nah itu ada abstrak di situ, laporan penelitian ya, yang disetor ke fakultas, ke universitas, atau ke lembaga yang memberikan bantuan dana, nah, itu ada abstraknya di situ. Nah, abstrak sangat diperlukan terutama untuk urusan publikasi ilmiah, misalnya publikasi jurnal di jurnal daring ya, jurnal online. Nah, itu sangat perlu, tadi saya sudah jelaskan.
Ya, karena itu menjadi pintu atau jendela untuk memasuki. Kalau orang tertarik dengan tulisan kita di abstrak itu, wah kayaknya ini perlu ini disitasi, dibaca, lebih lengkap, perlu dikutip ini. Ya sudah, di-download secara lengkap ya. Jadi tidak langsung dibaca semuanya. Oke, sudah bisa dipahami ya. Ini sebelumnya sudah biasa kan dengan abstrak ya? Ya, sudah tahu pasti ya. Ya. Tinggal saya jelaskan nanti bagaimana hal-hal teknisnya. Bagaimana batasan abstrak? Ini tadi sudah singgung, jumlah katanya sudah. Karena dia merupakan bentuk singkat dari hasil penelitian, oleh karena itu ya katanya juga harus dibatasi, jumlah katanya harus dibatasi. Kalau yang biasa di artikel makalah atau yang dibuat di proceeding seminar itu kadang-kadang diatur maksimal 150 kata. 150 kata itu satu paragraf ini sudah cukup ya. Satu paragraf itu ya tidak sampai setengah aja, seperempat halaman A4 itu sudah cukup, itu 150 kata, seperempatnya saja. Kalau ini kekerabatan, leskostatistik dan lain-lain ya. Jadi kata kunci dapat diambil dari kata-kata dalam bidang ilmu tertentu. Nah itu Anda pasti paham ya, nanti ketika memilih judul pasti terkait dengan mata kuliah khusus ya yang akan menjadi teori yang digunakan untuk membedah objek kajian itu. Hal ini dimaksudkan supaya ketika ada penelusuran tentang bidang ilmu tertentu, artikel ilmiah yang kita tulis dapat muncul dalam pencarian. Misalnya boleh saya tugaskan sedikit, coba Anda browsing, mungkin buka di jendela lain, tab lain, cari kata hipnolinguistik. Coba ketik kata ini. Coba ketik kata ini, hipnolinguistik. Mungkin bisa ditulis di room chat, Pak. Oh, sudah ada nih. Tidak munculkah di sini? Muncul ya, hipnolinguistik ya. Baru saja. Nah, coba yang lain, hipnolinguistik. Buka di jendela lain ya, bisa nggak? Yang pakai laptop mungkin bisa ya. HP juga bisa kok ya, hipnolinguistik. Ada yang sudah bisa? Ya. Coba yang berhasil membukanya, apa muncul di situ? Coba cari tulisan saya muncul, ada nggak muncul tulisan saya di situ? Muncul, Pak. Ada nama saya muncul. Karya Bapak ya. Iya, ya. Jadi apa yang saya ingin sampaikan bahwa begini, supaya ketika ada penelusuran tentang bidang ilmu tertentu, artikel ilmiah kita tulis itu muncul ya. Ternyata sampai saat ini tidak banyak yang menggunakan kata kunci hipnolinguistik ini ya. Tidak ada yang meneliti juga, tidak banyak meneliti. Yang ada hypnoselling ya, bagaimana hipnotis dengan proses pembelanjaan, pembelian. Kalau saya bagaimana hipnotis dengan bahasa. Artinya ini menjadi jembatan ya kalau kita berhasil menggunakan satu kata kunci yang tepat dan mungkin juga agak unik, tapi mungkin sering berkaitan dengan hal lainnya, itu pasti akan muncul di awal tulisan kita ya, di pencarian pertama di atas ya, paling atas. Ya itu yang saya mau ajarkan, strateginya nanti menentukan kata kunci. Ya, jadi oleh karena tadi itu, mengapa saya sampaikan bahwa seperti ini, mulai dari yang umum, ya teorinya agak umum, kemudian paling ke belakang paling spesifik, karena itu akan mesin Google ini akan mencari ya yang paling sering ditemukan atau paling cocok kata itu, akhirnya muncul ya. Ya, Anda akan populer nantinya. Maaf itu. Ini kok. Ya. Jadi kata kunci dapat menjadi jembatan penghubung
antara artikel dengan orang yang sedang melakukan pencarian referensi. Nah, seperti itu. Ini pentingnya kata kunci. Nanti karena Anda sudah tahu nanti yang nyusun skripsi, ya coba begitu nanti ya, gunakan kata yang unik ya unik. Biasanya juga yang paling tren ya, misalnya kalau Anda mencari istilah COVID itu banyak sekali sekarang itu ya. Tapi kalau Anda mencoba membuat satu frasa COVID dengan kata lain, ya begitu dicari kata itu, biasanya muncul ya paling atas. Baik Bapak, ini ada satu penanya. Ya. Mungkin bisa saya langsung bacakan ya, bantu baca. Boleh. Dari Noni Kaisa, ingin bertanya, bolehkah dalam abstrak penulis memasukkan opini dirinya? Apakah itu sesuai dengan prosedur? Ya, mungkin bisa langsung dijawab dahulu ya Pak, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain. Ya, baik. Ya, Noni ternyata dari pendidikan kimia ya, jurusan MIPA ya, jadi Noni. Jawabannya singkat, tidak boleh ya Noni, tidak boleh masukkan opini di situ. Bahkan pernah ada mahasiswa saya, dia masukkan di bagian-bagian awal tengah-tengah abstraknya itu, dia meneliti satu cerpen di bahasa Indonesia, cerpen. Dia tambahkan di situ bahwa cerpen ini sangat populer di kalangan pelajar karena banyak yang membaca. Padahal saya baca-baca di bagian latar belakangnya tidak ada satu kalimat pun itu tentang itu. Ya, dia tidak pernah sebutkan itu. Saya suruh ganti, hapuskan ini. Tidak bisa masukkan di abstrak ya. Ya. Apalagi bagian itu mungkin di bagian latar belakang saja. Ya. Jadi dia katakan cerpen ini sangat populer di kalangan pelajar. Ya. Artinya dia banyak satu kalimat saja, tapi karena tidak pernah disebutkan di bagian-bagian latar belakang atau bagian lain, tidak sama sekali disebutkan di skripsinya, akhirnya ya tidak boleh juga ya, tidak boleh juga. Jadi abstrak ini langsung bahasanya mungkin ya sederhana sekali bahasanya. Penelitian ini diawali dengan ini, itu sudah latar belakang ya. Diawali dengan adanya gap, ada kesenjangan misalnya antara ini dengan ini. Oleh karena itu untuk melihatnya tujuannya ini ya, tujuannya mungkin satu kalimat digabung saja, kemudian langsung ke teori sedikit didekati dengan kajian teori apa gitu, kemudian metode ya. Kadang-kadang kan sedikit ada lebihnya. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif ya, misalnya kalau yang dari bahasa atau ilmu sosial, kalau yang dari yang menggunakan statistik ya tentu pendekatan deskriptif kuantitatif atau kuantitatif saja ya. Kemudian langsung ke hasil penelitiannya. Hasilnya menunjukkan bahwa misalnya seperti itu ya. Jadi hati-hati opini. Biasanya pembimbing itu ketat ya kalau menemukan wah ini tidak boleh ini ya. Kalaupun ada yang ngeyel menggunakannya, kadang-kadang dibantai pada saat ujian oleh siapa pengujinya ya, misalnya seperti itu ya. Kalau ada yang masih ngeyel menggunakannya.